Jungle. Kita di sini ada tugas kunjungan dari mata kuliah kreatif teknorsip. Yang pertama ada saya Sabrina, yang kedua saya Respi, yang ketiga saya Delni. Di sini kita yang pertama mengunjungin di salah satu tempat pariwisata yaitu di Belantara Adventure. Ya, jadi di sini menyediakan jasa pariwisata ya guys. Nah, bentar lagi kita mau wawancara. See you, bye bye. Kami dari sarjana biasa. Kami tujuan mau wawancara berdua terkait pariwisata. Ini disebut tanggal ini namanya pengunjung yang datang ke sini dan mereka berantusias untuk melihat daerah-daerah yang terkena dampak erupsi Mbak. Itu kita pertama dari cek hotel dan semua dari ojek motor biasa, terus ada trail, motor trail, terus kemudian sekarang yang alat plastik trail enggak. Berarti yang pertama kan Ojek sudah nggak ada. sekarang udah nggak ada, tinggal motor trail sama jeep.
kami dari Universitas Sarjana Kapasitas. Jadi kami tujuan di sini mau wawancara tentang ini. Apakah masalah itu? Boleh? Saya dari Sabrina. Siapa? Zulfikar Ali. Zulfikar Ali. Masnya anak bapak kah? Cucu. Oh cucu. Jadi ini usaha keluarga? Ya, masih bisa dibilang keluarga. Ya. Jadi ini namanya apa? Nama tokonya apa? Terus produk yang ada di sini apa aja? Oke. Jadi usaha yang dijalankan oleh keluarga saya itu ada namanya itu Yusuf Tailor. Bergerak di bidang penjahitan dan kita lebih fokus ke pria. Jadi kayak jas pria, kemeja pria, celana pria. Terus yang sejarahnya, anggap aja latar belakang kok bisa jadi buat bisnis ini tuh apa? Apa yang melatar belakang itu? Jadi latar belakangnya itu dulu dari eyang saya. Waktu itu masih di Wonosobo. Waktu itu beliau setelah menempuh pendidikan pembangunan, SMK pembangunan, itu kan sebagai anak pertanian bingung mikir itu kok pembangunan di sini kayaknya kurang. Terus beliau melihat ada bayi lahir. Nah, bayi lahir itu kok ternyata langsung dipakai baju dulu kan? Iya. Belum dikasih makan sama rumah. Terus beliau mikir, wah ternyata kita tuh lahir harus pakai pakaian dulu. Beliau langsung pindah, nyari informasi kursus jahit. Nah, ketemu di Jogja. Nah, waktu itu ada kerja kursusnya di Ganjar Sabar di daerah Tugu gitu. Ya. Setelah lama beliau kursus sama kerja di situ, mikir untuk mandiri. Jadi karena pengen mandiri dari ya. Itu kebutuhan pokok manusia itu. Iya. Pakaian dulu. Kita lahir pakaian dulu. Iya betul ya. Nah, terus kenapa cuma menyediakan pakaian pria? Oke. Karena pakaian pria itu gimana ya? Dibilang simple ya nggak simple banget, dibilang ribet nggak ribet banget. Jadi sedengan lah. Jadi gimana ya? Pria itu kan lebih pentingin kayak yang penting baju yang rapi. Iya. Jadi seragam lah. Yang penting rapi ya. Kalau laki-laki kan simple ya, nggak terlalu banyak perabotan. Terus untuk menentukan harganya nih Mas, kan ada banyak nih model-modelnya dan lain sebagainya. Apakah penentuan harganya tarifnya itu kan mulai dilihat dari kesulitannya atau bahannya atau gimana, dan tarifnya tuh dari angka berapa sampai berapa gitu yang ada di sini? Kalau jas itu kita lihat dari HPP dulu kan pertama. Jadi yang cost-nya berapa, terus dari bahan-bahan produksinya berapa. Nah, setelah itu kita lihat desain juga. Desainnya itu juga semakin ribet akan kita tentukan lebih lagi. Jadi misalnya kayak pelanggan minta dikasih list. Jadi jas biasa itu kan nggak ada apa-apanya gini. Jadi minta kayak kerahnya itu beda, itu nanti ada tambahan lagi. Jadi jas kita ini juga bisa dibilang beda sama jas-jas yang lain. Apa tuh bedanya? Bedanya itu di bagian dalamnya jas ini lebih banyak bahan. Kalau dilihat dari luar ini sama, cuman kalau di bagian dalam itu kita ada kanvas, ada bulu kuda, jadi lebih banyak di bagian dalamnya. Kita lebih detail bagian Berarti dalam. lapisannya banyak ya? Ya, nah. Untuk nominalnya? Itu nominalnya 2 juta untuk per setelnya. Satu setel ya 2 juta? Belum sama kain. Itu apa udah sama semua atau beda-beda berarti? Paling yang bedain kayak modelnya aja. Itu bisa sampai 2.300.000, 2.200.000. Berarti sesuai keinginan pelanggan ya? Ya. Bisa request ya? Bisa. Di sini jual aja atau menyewakan juga? Jual aja. Jual jahit. Jual jasa ya? Jasa gitu.
Oh, berarti nanti tinggal lihat model, nanti dari tim di sini yang belanja dan lain sebagainya. Ya, benar. Iya. Kemudian ini tempatnya di sini aja, Mas? Atau Di sini. ada lagi? Jadi mana ya? Dulu di sini aja, penjahitnya juga di sini. Tapi baru aja awal bulan kemarin kita untuk proses produksi dipindah di daerah Kejayaan. Oh, jadi dipisah? Ya, jadi di sini untuk menerima tamu, produksinya nanti di rumah produksi. Kalau dulu digabung berarti Dulu di sini ya? digabung, ya, di lantai 2. Oh, ini ada lantai 2-nya. Ya. Terus saya ada lihat topi, dasi, itu hanya khusus kah? Jadi itu kita kan juga ada masalahnya, ada pabrik sebenarnya di daerah mana Mago, tapi sekarang ya udah tutup lah. Karena konsumen kita itu cuman Akmil, Akademi Militer. Oh. Jadi kita bikinin taruna-taruna. Oh, khusus untuk topinya ya? Seragam ya. Oh, semua seragam. PDU. Oh. Jadi yang mau dilantik presiden tuh kita yang bikin. Wow. Keren. Terus saya mau beralih pertanyaan nih, Mas. Kita masuk ke sistem manajemennya. Dari operasionalnya, dari pembelian bahannya, terus proses penjahitannya itu seperti apa, dan bukan lagi seperti sebelum zaman COVID itu. Sebetulnya sih ada anggaran, ada rencana untuk main sosial media gitu ya. Tapi dari pihak bagian anggaran itu masih belum. Tapi udah ada pengajuan. Ya, ada. Cuman ya gimana ya, karena masih dengan orang tua. Iya. Karena orang tua tuh masih agak. Oh iya, benar sih. Aku dengan sosial media gimana ya? Iya, masih. Untuk memanfaatkan yang Berarti udah ada, ini juga dong, berarti udah siap. Misalnya kan udah memberikan anggaran kan, udah memberikan pengajuan. Berarti sudah siap dengan admin, sudah punya admin dan sebagainya, atau masih sendiri dengan kan? tadi ya masih saya sendiri. Kemudian ada mungkin ada polanya pasti ya. Apa ya? Harus ada peluang. Kemudian peluang apa sih yang Mas dan keluarga lihat ke depannya, peluang yang mungkin bisa diambil supaya bisnis ini bisa lebih berkembang lagi? Kemudian kan jadi kerja perangkatan itu hari sering jadi ada dua. Nah itu harusnya bisa mengambil peluang ini ya, mereka jadi kalangan bukan atas ini jadi dan tadi Meningkatkan sosial media tadi ya. Terus saat ini kan ya, seperti yang kita lihat ya, karena digital itu semakin ini kan semakin berkembang, dan sekarang pesaing itu nggak kelihatan. Nah, jadi ancaman yang Mas lihat sejauh ini untuk bisnisnya apa? sejauh ini karena kita bisnis ini tuh satu yang jadi macam pelaksanaan pria ini biasanya itu banyak ada orang dan dia sebenarnya kayak kalau itu dia dia punya data dan mereka juga dalam digital. Lebih fokus ke digital ya. Nah, yang terakhir saya bertanya nih, Mas, tipsnya Mas dalam membangun bisnis dari awal tahun 67, dari kita tahu kan yang bercerita, tipsnya membangun bisnis ini sampai jadi seperti sekarang itu bagaimana? Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan. Jangan sampai bahkan kita keluar dari toko misalnya ada dulu. Itu ya, pokoknya service paling nomor 1 ya. Teman-teman ada yang mau tambahkan? Segitu aja pertanyaannya nih, Mas. Apakah kalau misalnya punya pertanyaan lagi, boleh bertanya lagi dengan Mas lewat WA atau lewat chat? Semuanya dari sama ini ya, artinya. Makasih banyak ya Mas sebelumnya, terima kasih waktunya, mohon maaf kalau kami mengambil waktu sebentar. Izin memulai acaranya. Selamat sore Mbak Niputu Sinta, salam kenal. Selamat sore. Perkenalkan, saya Sabrina dari mahasiswa Universitas Sarjana Biata Mahasiswa, dan ada rekan saya yang bernama Resvi, kemudian rekan saya yang bernama Dani. Mohon maaf, untuk yang bernama Maria Delita Danul ini dia sedang terkendala sinyal, Pak. Guys, perkenalkan, saya kenalkan diri saya juga ya. Perkenalkan nama saya Niputu Sinta Yulianti, panggil aja Mbak
sih tentang aja ya. Oh ya, Kebetulan ya CEO founder-nya ini, saya sebagai CEO founder dari Minimalist Art. Untuk ownernya sendiri titip salam ya, karena ini di jam-jam dia sibuk, jadi nggak bisa untuk bantu untuk wawancara teman-teman. baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya akan mewawancarai Mbak. Untuk Mbak itu mempunyai usaha apa ya Mbak? Usahanya ini bergerak di bidang minuman ya, namanya itu jamu Minimalist Art atau jamu milenial. Jamu usaha, jadi itu dia jamu produknya. Untuk varian produknya apa saja ya? Kalau boleh tahu? Lagi ini kunyit dan kencur. Cuma ada 3 varian rasa aja. Cuman yang best seller itu yang kunyit asam. Oke, untuk kira-kira harga produknya itu biasanya dari model kemasannya itu per botol atau bagaimana Mbak? Kita jualnya per botol, ada yang ukurannya 10 ml sampai 15 ml. Kalau 10 ml itu kita jual kisaran harga 10.000 ya. Kalau di Samarinda 10.000 harganya. Kalau untuk harga yang 15 ml itu 15.000 per botol. Tapi kalau misalnya ngambil banyak, mungkin kami akan closing harga karena beda lagi kalau harga terusin botolnya. Untuk kira-kira latar belakang mendirikan usahanya itu apa ya Mbak? Jadi Minimalist Art ini didirikan pada saat owner saya, kita sebut aja Mbak Retno Eka Safitri ya. Waktu itu beliau ini sedang mengikuti perlombaan usaha UMKM yang diadakan oleh Telkomsel. Dan alhamdulillah, Mbak Retno ini menjadi salah satu pemenang dari sekitar 30 kontesten ya waktu itu ya. Terus dalam acara usaha UMKM ini yang diadakan oleh Telkomsel Indonesia pada tahun 2021. Jadi pada tahun itu juga masih COVID ya. Jadi alasan memilih usaha ini juga dikarenakan Kalimantan itu terkenal dengan obat-obatan herbal dari pemerintah. Jadi potensi untuk membuat jamu itu sangat besar. Apalagi Minimalist Art itu juga menggunakan daun bundri atau daun herbal asli Kalimantan. Jadi daun bundri itu cuma ada di Kalimantan. Dan khasiat dari daun bundri itu benar-benar luar biasa. Makanya salah satu bahan dari Minimalist Art ini kami mencampur daun bundri itu masuk di dalam jamu itu. Itu sih yang jadi istimewanya. Oke, untuk Dan macam-macam kamu Kak. Jangan